Pembacaan janji alumni oleh Saudara Obed Lembakura SPD. Wisudawan Wiswadawati dimohon berdiri. Prasetya alumni. Saya alumni Sekolah Tinggi Teologi Galeria Indonesia Yogyakarta. Satu. Percaya bahwa Alkitab dituhankan oleh Allah. Dan menjadi otoritas tertinggi dalam misi hidup saya. Dua. Akan menjalankan tugas-tugas misi dengan dedikasi tinggi dan dengan bertanggung jawab kepada Tuhan, negara, masyarakat, dan gereja di mana saya akan berada dan melayani nantinya. Tiga. Akan senantiasa hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai saksi Kristus yang hidup dan akan menjadi motivator dan inovator yang berhati misi serta bekerja sama dengan pemerintah dalam pengembangan mental, spiritual, dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, dan berperan dalam menuntaskan kemiskinan. Empat. Memandang lembaga ini adalah lembaga yang disiplin ilmu, yang tiada batasnya, untuk mengantisipasi dan memenuhi berbagai kebutuhan yang semakin kompleks dalam pelayanan misi yang entrepreneur. Lima. Saya turut mengembangkan dan menopang misi sekolah di segala bidang dengan kemampuan dan talenta yang Tuhan percayakan. Enam. Akan selalu mengingat dan menghormati misi sekolah ini beserta pendiri dan semua pendukungnya. Demikian janji saya yang telah saya nyatakan dengan sesungguh-sungguhnya. Wonosari tanggal 9 Juni tahun 2023. Pujian penyerahan. Tuhan, ini tugas kami. Mereka yang tersesat, hati kami
kami mengundang Bapak-Bapak Pendeta yang ada di ruangan ini bisa bangkit berdiri untuk kita berdoa mengutus hamba-hamba Tuhan, wisudawan yang hari ini mereka menyerahkan diri mereka untuk pekerjaan misi yang besar. Karena itu saya undang Bapak Ibu bisa yang ada di ruangan ini bisa berdiri, khususnya Bapak Pendeta, untuk kita angkat tangan buat boleh Bapak-Bapak Pendeta bisa maju ke depan bersama saya dan Bapak Ibu para dosen untuk kita mendoakan anak-anak kita. Mari kita angkat ref dari lagu ini mungkin. Tugas kami beri keberanian bagi kami, taruhlah roh yang rela melayani, menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami. Ini tugas kami, amin. Beri keberanian bagi kami, taruhlah roh yang rela melayani, menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Segala kemuliaan kami kembalikan kepada Yesus Tuhan kami, Kepala Gereja, Kepala Jemaat. Hari ini kebenaran-Mu mengingatkan kepada kami tidak bisa melawan misi. Karena misi itu dari Allah, misi itu nafasnya Allah. Hari ini kami sudah dicemeti, kami sudah dicambuk. Kami pergi karena kami membawa hati Allah kepada umat-Mu yang ada di bangsa ini Tuhan. Oleh karena itu STT Galilea hadir untuk menghidupkan nafas Allah melalui misi. Karena kami percaya misi never die, misi tidak akan mati. Karena misi berasal dari Allah. Kami mengerti akhir dari perjalanan misi kami. Sorgalah tujuan akhir kami. Berikan kami roh yang berkobar-kobar. Berikan kami gairah-Mu Tuhan. Seperti Paulus bergairah untuk memberitakan Injil. Ini generasi-Mu. Bawa kami, paksa kami, tenggelamkan kami di ladang misi. Sehingga nafas-Mu itu hidup di tengah umat-Mu. Untuk bangkitkan satu generasi besar di akhir zaman ini. Biarkan hari ini kami mengutus mereka pergi, jadikan semua bangsa murid Kristus, dan nama Yesus ditinggikan. Segala lidah akan mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Setiap lutut pasti dipaksa untuk berlutut mengakui Engkau adalah Tuhan Allah Yesus Kristus. Terima kasih. Berkati mereka semua. Sekali lagi kami minta roh keberanian, roh Kristus itu berapi-api, berkobar-kobar, supaya kami bawa api Injil sampai ke ujung bumi, supaya dunia melihat dan mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih. Selama masa pendidikan mereka, meteraikan setiap pelajaran yang mereka sudah terima dan mereka implementasikan dalam kehidupan mereka di masyarakat. Dan kami akan melihat ada gereja baru muncul, ada jemaat baru muncul, ada murid yang baru muncul. Karena kami percaya, kami meyakini yang melihat Engkau datang menjemput gereja adalah murid Kristus. Terima kasih, berkati kami semua. Dan kami mengutus mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin.
Penutupan sidang terbuka Senat STT Galilea Indonesia oleh Pendeta Dr. Ayub Panggalewu, MTH. Sidang terbuka Senat STT Galilea Indonesia dengan agenda khusus wisuda dengan ini saya nyatakan ditutup. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Kapolres Gunung Kidul. Rawuh enggak ya ini? Enggak ada ya? Yang kami hormati Ketua Yayasan STT Galilea Indonesia Yogyakarta. Beliau Bapak Ishak Gunawan STH. Ada ya? Yang kami hormati Senat Sekolah Tinggi Teologia Galilea Indonesia Yogyakarta, pimpinan STT Galilea Indonesia Yogyakarta. Yang saya hormati juga panitia wisuda STT Galilea Indonesia Yogyakarta, seluruh wisudawan, wisudawati STT Galilea Indonesia Yogyakarta yang berbahagia, dan semua tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tentunya kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas kebaikan dan berkat-Nya. Kita semua boleh hadir di tempat ini untuk bersama-sama bersukacita mengikuti acara wisuda STT Galilea Indonesia Yogyakarta yang kelima. Ya, yang kelima, luar biasa. Baru kelima sudah meluluskan banyak sekali lulusan. Pada hari ini 9 Juni 2023. Sudah sepatutnya nilai-nilai visi dan misi yang mendasari STT Galilea Indonesia Yogyakarta ini harus dijaga demi keberlangsungan STT Galilea Indonesia Yogyakarta di masa mendatang. Kami mengucapkan selamat atas keberhasilan mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh proses studinya di Sekolah Tinggi Teologia Galilea Indonesia Yogyakarta kurang lebih selama 4 tahun. Tadi saya mendengar lulusan yang teologi ada 17 ya. Iya, luar biasa. Yang PAK ada 25 dan yang pasca sarjana ada 6. Semua 49 ya. Puji Tuhan. Kami berharap para lulusan dapat mengemban tugas pelayanan dan menghidupi panggilan, ya, menghidupi misi Tuhan sesuai dengan talenta masing-masing. Luar biasa tadi Pak Dr. Sumbut Yermianto ya menyampaikan orasinya. Bagaimana kita harus menghidupi panggilan, ya, menghidupi misi kita di mana Tuhan tempatkan tidak bisa ditolak. Kalau mau ditolak kita akan celaka. Begitu ya Pak Dokter ya. Matur nuwun, iya. Menjadi terang dan garam di tengah-tengah masyarakat dimanapun Tuhan tempatkan. Jadi kami berharap masing-masing lulusan memiliki berkomitmen ya, dan profesionalitas dalam menjalankan panggilannya, serta ini pesannya dari Pak Ketua ini, ya, Pak Dr. Ayub, harus bisa menjaga nama baik, ya, menjaga nama baik STT Galilea Indonesia Yogyakarta. Perlu ditanyakan ini, siap enggak ya? Coba saya tanya nanti, adik-adik semua, nanti kalau saya bilang wisudawan, wisudawati STT Galilea Indonesia Yogyakarta yang membanggakan, tolong dijawab siap. Siap enggak? Iya.
para wisudawan, wisudawati STT Galilea Indonesia Yogyakarta yang membanggakan. Wah, lupa. Siap tadi loh panggilan misi Tuhan itu ya. Iya, dihidupi. Oh, nggak konsentrasi. Sekali lagi ya. Kalau nggak konsentrasi nanti lama saya sambutannya. Oke, sekali lagi. Wisudawan, wisudawati STT Galilea Indonesia Yogyakarta yang membanggakan. Luar biasa. Yang membanggakan. Ya, tepuk tangan buat mereka. Luar biasa. Iya. Ya, atas nama Pembimas Kristen Kanwil Kemenak Daerah Istimewa Yogyakarta, sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada para wisudawan, wisudawati. Gelar dan prestasi yang ditorehkan bukan merupakan ujung dari sebuah pendidikan, tetapi merupakan permulaan yang akan dibawa ke tengah-tengah masyarakat. Jadilah pewarta iman yang handal, yang dapat berkontribusi besar dan berkarya membangun gereja Tuhan dan masyarakat Indonesia. Ya, demikian sambutan saya yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi selamat dan selamat. Terima kasih perhatiannya dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan pantun. Nanti bilang cakep gitu ya. Iya. Kalong indah dari perunggu. Cakep. Pipi cantik merah merona. Cakep. Lama sudah aku menunggu. Cakep. Akhirnya sekarang jadi sarjana. Iya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih kepada Dr. Anda Sri Gunarti Sabdaningrum MPDK selaku Pembimas Kristen Daerah Istimewa Yogyakarta untuk kata sambutan dan pesan-pesannya. Yang kedua, kita akan bersama-sama mendengarkan pesan dan sambutan dari pengurus Yayasan Apostolik Indonesia yang akan diwakili oleh Pendeta Muhammad Ramadan MPD. Kepada Pak Muhammad Ramadan, disilakan. Selamat siang Bapak Ibu semua saudara yang kasih dalam Tuhan. Yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Kristen DI Yogyakarta, Ibu Dr. Anda Sri Gunarti Sabdaningrum MPDK, para pemimpin gereja dan lembaga gerejawi yang telah hadir hari ini, para sponsor yang sudah hadir, dan Ketua Sekolah Tinggi Teologi Indonesia Dr. Ayu Panggalewu MTH, Bapak Ibu dosen yang mengajar di Sekolah Tinggi Teologi Galilea Indonesia beserta seluruh staf dan karyawan dan seluruh tamu undangan, orang tua, para wisudawan yang berbahagia. Salam sejahtera bagi kita semua dalam Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan Yesus atas berkat rahmat-Nya, karunia-Nya, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan pada hari ini dalam acara sidang senat terbuka Sekolah Tinggi Teologi Galilea Indonesia dengan agenda tunggal wisuda sarjana dan pasca sarjana. Wisuda sarjana yang kelima dan pasca sarjana yang pertama tahun 2023 dengan suasana yang berbeda. Sebab kita melaksanakan wisuda dengan gedung yang baru walaupun belum sempurna dan masih banyak yang harus diselesaikan. Setidaknya ini menjadi kebahagiaan tersendiri bagi mahasiswa dan mahasiswi. Bagi kami di yayasan dan para dosen, keberadaan gedung ini suatu keajaiban Tuhan. Mengapa? Karena di tengah-tengah suasana Covid tahun lalu yang sedang melanda dunia dan menyulitkan perekonomian, namun Tuhan berbelas kasihan sehingga kami tetap dapat membangun dalam suasana yang serba sulit. Oleh sebab itu, sebelum saya melanjutkan kata sambutan ini, saya sebagai pendiri Yayasan Apostolik Indonesia akan
menceritakan beberapa hal berkaitan dengan perjalanan Yayasan Apostolik dan Sekolah Tinggi Teologi Galilea Indonesia. Menyampaikan terima kasih yang tak terhingga ya sebelum menceritakan kepada lembaga-lembaga dan personal yang ambil bagian dalam perjalanan Yayasan Apostolik Indonesia. Sponsor kami Bapak Li yang sejak awal berdirinya STT Galilea Indonesia tidak henti-hentinya mendukung secara finansial. Kami terus berdoa Bapak dan seluruh keluarga diberikan kesehatan, kekuatan, dan perusahaan yang Bapak miliki menjadi lebih besar. Sponsor ini pernah datang ke Jogja, ke Galilea Indonesia hanya 2 jam. Setelah itu pulang ke Korea. Dari 2 jam dia ada di sini lihat lokasi, setelah itu balik lagi. Kita bersyukur. Pak Amin yang telah menjadi berkat buat kami di Indonesia dalam pembelajaran Alkitab juga menjadi perantara kami dengan para sponsor di Korea. Kiranya kebersamaan kita yang telah terjalin dan berlangsung selama 20 tahun ini terus semakin baik. Jadi kira-kira tahun 2000 saya sudah ketemu dengan beliau dan terus membicarakan tentang pelayanan di Indonesia. Bapak Pendeta Gunawan Ishak sebagai Ketua Yayasan Apostolik Indonesia yang dari awal berdiri Yayasan Apostolik Indonesia dengan setia mendampingi, terutama di masa-masa perintisan Yayasan Apostolik dan juga masa-masa sulit yang pernah dialami oleh Yayasan Apostolik Indonesia. Kepada Bapak Ibu dosen yang telah membagikan ilmu dan mendampingi mahasiswa selama perkuliahan, sehingga hari ini melihat hasil Bapak Ibu dosen yang telah dikerjakan. Kepada Bapak Ibu pendeta, di mana mahasiswa melakukan pelayanan weekend, terima kasih atas kesediaan dan kesempatan yang diberikan kepada mahasiswa kami untuk belajar melayani. Yang terakhir saya juga berterima kasih kepada istri saya Lovina Ceres Parera yang waktu pendidikan yayasan ini uangnya banyak sekali saya pakai. Saya menguras uangnya untuk mendirikan yayasan ini. Setiap gaji saya minta untuk merintis yayasan ini yang begitu masa sulit sekali. Terima kasih sudah memberikan uangnya dan juga waktunya. Ya, buat Bapak Ibu sekalian, STT Galilea ini hadir dalam pergumulan yang panjang. STT Galilea dikandung selama 7 tahun, dari tahun 2008 sampai tahun 2015. Melalui proses didoakan, didiskusikan untuk menghadirkan sebuah bentuk pelayanan yang dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi gereja dan pelayanan di Indonesia. Sejak tahun 2008 saya ketemu di kota, kalau saya datang ke kota Jogja, saya ketemu dengan Dr. Ayu Panggeliwu untuk mendiskusikan kerinduan saya untuk membuat lembaga sekolah misi yang akan melengkapi mahasiswa yang telah lulus S1 namun belum punya pelayanan. Atas ide itu lalu kita akan membentuk sebuah tempat misi dan pelayanan. Jadi ide awalnya bukan sekolah teologi tetapi sekolah misi dan pelayanan dan keterampilan bagi mahasiswa S1 yang belum punya pelayanan. Visi itu semakin jelas tahun 2010. Saya membawa tim dari Korea datang ke Jogja untuk mengadakan seminar dan diskusi tentang misi dan pelatihan. Dalam perjalanan waktu mendekati sekolah misi akan dibuka, muncul ide-ide dari teman-teman para dosen yang akan bersama-sama untuk membentuk lembaga formal dalam bentuk yang lebih resmi, yaitu ingin mendirikan sekolah STT, lembaga resmi itu sekolah STT. Waktu itu namanya belum ada. Ya, dengan pertimbangan kemampuan para dosen dan dampak yang lebih luas, akhirnya sepakat untuk memulai sekolah tinggi secara formal.
Kita mencari nama yang cocok untuk sekolah yang baru. Banyak ide tentang nama sekolah. Akhirnya kita sepakat menggunakan nama Galilea. Karena waktu itu Bapak Dr. Ayub Panggalewu pernah membuka sekolah STT Galilea. Dan akhirnya dibekukan, tidak lagi aktif. Dan nama itu dipakai untuk menolong proses perizinan. Dengan alasan karena STT Galilea pernah ada, sehingga itu perizinan tetap cepat. Jadi tahun 2015 izin penyelenggaraan sekolah sudah terbit. Kita memulai dengan 8 mahasiswa dengan menyewa sebuah rumah di daerah Pakem. Akhirnya rumah itu tidak boleh diperpanjang kontraknya walaupun rumahnya itu luas sekali. Muncul masalah yang paling berat dengan jumlah mahasiswa yang waktu itu sudah lebih dari 30 orang. Kita sewa ruko, sewa rumah untuk biaya listrik dan macam biaya makan yang itu sangat besar sekali. Setelah diskusi dengan anggota yayasan akhirnya sepakat untuk membeli tanah dan membangun sekolah. Pilihan Wonosari adalah paling tepat. Terbukti saat ini kita melihat bangunan STT Galilea berkembang dalam kurun waktu 7 tahun. Jadi 2017 bulan April dengan mahasiswa sekitar 30 orang itu kita bergerak ke sini menebang pohon, membersihkan semua di tahun 2017 bulan April. Jadi mahasiswa pertama, kedua merasakan kerja keras kita untuk membersihkan lahan ini begitu rupa sekali gitu ya. Banyak pohon-pohon besar yang harus ditebang. Para wisuda dan saudari, saudara berada dalam tempat pendidikan yang tepat. Saudara dididik oleh para dosen yang hebat. Saudara telah dilatih untuk menjadi pelayan Kristus yang tangguh. Sebentar lagi saudara akan diwisuda, saudara akan pulang ke kampung asal masing-masing atau ke pelayanan ke daerah seturut panggilan. Saudara akan melanjutkan perjuangan yang sesungguhnya. Saudara akan melanjutkan misi yang sesungguhnya. Saudara tidak boleh mundur. Tidak ada alasan untuk mundur. Di dalam menjalankan misi ini, saudara dituntut untuk bermisi dengan kekuatan Tuhan karena tidak ada rata mundur. Dalam kesempatan ini, saya sebagai pendiri yayasan sekolah mengingatkan para wisuda dan saudari, teruslah bermisi. Dan kita tidak ada alasan untuk mundur. Karena itu adalah isi hati Tuhan Yesus Kristus. Sekian, selamat wisuda, selamat menatap masa depan, selamat berkarya bagi Kristus. Tidak ada kata mundur, karena saudara sudah memulai dan sudah terus akan bekerja dalam ladang misi. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, tiba kita di penghujung acara dan kita akan mengakhiri seluruh rangkaian kita pada siang hari ini dengan doa penutup. Sekali lagi mohon kesediaan Pendeta Muhammad Ramadan MPD untuk memimpin kita di dalam doa. Kepada Dewan Dosen, Bapak Ibu tamu undangan, para wisudawan, wisudawati, dan segenap sivitas akademika dimohon untuk bangkit berdiri. Mari kita akan menutup serangkaian proses wisuda dan wisudaan ini. Kita akan berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus yang baik, Engkau yang sudah memulai karyamu yang besar dari beberapa orang yang hatinya sudah Engkau sentuh untuk memikirkan pekerjaan misi di Indonesia yang lebih luas lagi, Tuhan. Dan hari ini kami sudah melihat perjalanan 5 tahun, 5 kali wisuda STT Galilea Indonesia dan wisuda pertama pasca sarjana ini, Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus kalau semua proses yang kami lewati selama ini, kami boleh melihat, menyaksikan perbuatan Tuhan Yesus yang besar. Dan kami orang-orang yang telah menjadi saksimu dalam pekerjaan ini, Tuhan. Jikalau sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing, dan para wisudawan akan melanjutkan kehidupan masing-masing. Tuhan memberkati kami. Kiranya berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kehidupan kita, menyertai perjalanan pelayanan kita, menyertai seluruh aktivitas kehidupan kita, dan menyertai perjalanan masa depan kita untuk dipakai Tuhan menjadi lebih besar. Kami minta berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Prosesi akademika.